Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin allazi anzala ala ibadihi kitaban mubina allazi ajma'na jami'an fi hadzal makanil mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita terus bertambah, semakin hari jatah kehidupan kita di dunia ini terus berkurang. Semakin lama kita hidup, itu artinya semakin dekat hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kita merayakan ulang tahun, itu maknanya semakin jauh kita meninggalkan dunia ini. Tahun kemarin kita telah berjumpa dengan bulan Ramadan. Sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan, dan setiap saat kita berdoa agar tahun depan kembali dengan bulan Ramadan. Namun, ibu bapak, teman-teman yang saya hormati, hanya sedikit di antara kita yang mencoba mencari intisari dari adanya bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, izinkan saya, nama Naufal Aziz, sekolah Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Mumtaz Muhammadiyah Kota Solo. Saya akan menyampaikan sebuah ceramah pendek yang berjudul Takwa adalah intisari bulan Ramadan, serta jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Iya. Teman-teman yang saya banggakan, Surah Al-Baqarah ayat 183 yang selalu terdengar dan terus diucapkan selama bulan Ramadan, sehingga tanpa kita sadari kita hafal dengan baik ayat ini. Namun hari ini kita akan membacanya sekali lagi seraya merenungkan intisari dari ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan, coba perhatikan makna akhir dari puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Semua kita berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan gelar atau titel takwa. Sekali lagi, intisari dari adanya bulan Ramadan ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah cara hidup. Orang yang menjalani hidupnya di dunia ini dengan ketakwaan akan mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan. Menuntut ilmu dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah akan mendatangkan kerendahan hati, bukan kesombongan diri. Mendidik anak dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah akan melahirkan generasi yang menyenangkan hati, bukan generasi yang menyedihkan diri. Keluarga, rumah tangga yang di dalamnya disinari oleh ketakwaan kepada Allah akan menjadikan rumah tangga tersebut tenang, saling mencintai dan penuh kasih sayang. Karena tidak sedikit sekarang rumah tangga yang di dalamnya seperti film horor, rumah tangga yang menakutkan, suami yang menghardik istrinya, istri yang melawan suaminya, anak-anak yang mengeraskan suaranya, membangkang melihat ayah bundanya sebagai musuh. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya Allah, jauhkanlah dari kami dari keluarga yang Engkau murkai. Kaum muslimin sidang jemaah tarawih yang saya hormati, kenapa kehidupan kita tidak tenang? Karena cara kehidupan kita tidak dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah. Kenapa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada manusia? Renungkan ayat kedua dari surah Al-Baqarah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab, inilah kitab Al-Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan pada isinya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sekali lagi, inilah Al-Quran, tiada keraguan tentang isinya, petunjuk
bagi mereka yang bertakwa. Maka oleh karena itu, sebagai kesimpulan, marilah kita bersama-sama menjalankan puasa Ramadan ini dengan baik, sehingga Allah memberikan gelar takwa kepada kita dan menjadikan takwa ini sebagai cara hidup kita. Karena Al-Quran diturunkan khusus sebagai cara hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sebelum ceramah singkat ini saya akhiri, sekali lagi memohon maaf kepada Bapak dan Ibu jika ada isi ceramah ini yang masih kurang tepat, dan sekali lagi meminta maaf kepada Bapak dan Ibu jika selama saya duduk di depan ini kurang menjaga adab dan sopan santun. Iza wajadtu qata'an minni wa kadzalika minni bi nafsi wa iza wajadtu sahihan minni wa kadzalika min Allah fastabiqul khairat la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin allazi anzala ala ibadihi kitaban mubina allazi ajma'na jami'an fi hadzal makanil mubarak. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita terus bertambah, semakin hari jatah kehidupan kita di dunia ini terus berkurang. Semakin lama kita hidup, itu artinya semakin dekat hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kita merayakan ulang tahun, itu maknanya semakin jauh kita meninggalkan dunia ini. Tahun kemarin kita telah berjumpa dengan bulan Ramadan. Sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan, dan setiap saat kita berdoa agar tahun depan kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Namun, ibu, bapak, teman-teman yang saya hormati, hanya sedikit di antara kita yang mencoba mencari intisari dari adanya bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, izinkan saya, nama Naufal Aziz, Sekolah Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Mumtaz Muhammadiyah Kota Solo. Saya akan menyampaikan sebuah ceramah pendek yang berjudul Takwa adalah intisari bulan Ramadan serta jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Teman-teman yang saya banggakan, Surah Al-Baqarah ayat 183 yang selalu terdengar dan terus dibacakan selama bulan Ramadan, sehingga tanpa kita sadari kita hafal dengan baik ayat ini. Namun hari ini kita akan membacanya sekali lagi seraya merenungkan intisari dari ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan. Coba perhatikan makna akhir dari puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Semua kita berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan gelar atau titel takwa. Sekali lagi, intisari dari adanya bulan Ramadan ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah cara hidup. Orang yang menjalani hidupnya di dunia ini dengan ketakwaan akan mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan. Menuntut ilmu dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah akan mendatangkan kerendahan hati, bukan kesombongan diri. Mendidik anak dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah akan melahirkan generasi yang menyenangkan hati, bukan generasi yang menyedihkan diri. Keluarga, rumah tangga yang di dalamnya disekari oleh ketakwaan kepada Allah akan menjadikan rumah tangga tersebut tenang, saling mencintai, dan penuh kasih sayang. Karena tidak sedikit sekarang rumah tangga yang di dalamnya seperti film horor, rumah tangga yang menakutkan, suami yang menghati istri
istrinya, istri yang melawan suaminya, anak-anak yang mengeraskan suaranya, membangkang, melihat ayah bundanya sebagai musuh. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya Allah, jauhkanlah dari kami dari keluarga yang Engkau berkahi. Kaum muslimin, sidang jemaah tarawih yang saya hormati. Kenapa kehidupan kita tidak tenang? Karena cara kehidupan kita tidak dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah. Bahkan hadirin, ayah bunda, teman-teman sidang jemaah tarawih yang berbahagia. Kenapa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada manusia? Renungkan ayat kedua dari surah Al-Baqarah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab, inilah kitab Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sekali lagi, inilah kitab Al-Quran, tiada keraguan tentang isinya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya, wahai seluruh kaum muslimin, jika ingin tenang, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Jika ingin keluarga saling mencintai, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Jika ilmu ingin mendatangkan berkah, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Jika ingin melahirkan anak-anak yang soleh, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Intinya, apapun yang kita lakukan tidak boleh melanggar petunjuk Al-Quran. Karena Al-Quran khusus diturunkan sebagai bagi orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karena itu, sebagai kesimpulan, marilah kita bersama-sama menjalankan puasa Ramadan ini dengan baik, sehingga Allah memberikan gelar takwa kepada kita dan menjadikan takwa ini sebagai cara hidup kita. Karena Al-Quran diturunkan khusus sebagai petunjuk atau cara hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sebelum ceramah singkat ini saya akhiri, sekali lagi memohon maaf jika ada isi ceramah ini yang masih kurang tepat, dan sekali lagi meminta maaf kepada bapak dan ibu jika selama saya berdiri di depan ini kurang menjaga adab dan sopan santun. Fastabiqul khairat la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau luar biasa. Itu nanti penceramah itu nanti kami nanti. Kalau atas dilihat itu apa bawa dari luar. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, Allazi anzala ala ibadihi kitaban mubina, Allazi ajma'na jami'an fi hadzal makanil mubarak. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umur kita terus bertambah. Semakin hari jatah kehidupan kita di dunia ini terus berkurang. Semakin lama kita hidup, itu artinya semakin dekat hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin sering kita merayakan ulang tahun, itu maknanya semakin jauh kita meninggalkan dunia ini. Tahun kemarin kita telah berjumpa dengan bulan Ramadan. Sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan, dan setiap saat kita berdoa agar tahun depan kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Namun, ibu, bapak, teman-teman yang saya hormati, hanya sedikit di antara kita yang mencoba mencari intisari dari adanya bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, izinkan saya, nama Naufal Aziz, sekolah Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Mumtaz Muhammadiyah Kota Solo, yang akan menyampaikan sebuah ceramah pendek yang berjudul Takwa adalah intisari bulan Ramadan, serta jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Teman-teman yang saya banggakan, Surah Al-Baqarah ayat 183 yang selalu terdengar dan terus diucapkan selama bulan Ramadan, sehingga tanpa kita sadari kita hafal dengan baik ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan. Coba perhatikan makna akhir dari puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Semua kita berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan gelar atau titil takwa. Sekali lagi, intisari dari adanya bulan Ramadan ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah cara hidup. Orang yang menjalani hidupnya di dunia ini dengan ketakwaan akan mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan. Menuntut ilmu dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah akan mendatangkan kerendahan hati, bukan kesombongan diri. Mendidik anak dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah akan melahirkan generasi yang menyenangkan hati, bukan generasi yang menyedihkan diri. Keluarga, rumah tangga yang di dalamnya disinari oleh ketakwaan akan menjadikan rumah tangga tersebut tenang, saling mencintai dan penuh kasih sayang. Karena tidak sedikit sekarang rumah tangga yang di dalamnya seperti film horor, rumah tangga yang menakutkan, suami yang menghardik istrinya, istri yang melawan suaminya, anak-anak yang mengeraskan suaranya, membangkang, melihat ayah bundanya sebagai musuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya Allah, jauhkanlah dari kami dari keluarga yang Engkau murkai. Amin. Maknanya, wahai seluruh kaum muslimin, jika ingin tenang, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Jika ingin keluarga saling mencintai, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Jika ingin ilmu mendatangkan berkah, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Jika ingin melahirkan anak-anak yang soleh, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Intinya, apapun yang kita lakukan tidak boleh melanggar petunjuk Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan khusus sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karena itu, sebagai kesimpulan, marilah kita bersama-sama menjalankan puasa Ramadan ini dengan baik dan menjadikan puasa Ramadan ini sebagai gelar. Marilah kita bersama-sama menjalankan puasa Ramadan ini dengan baik sehingga Allah memberikan gelar takwa kepada kita dan menjadikan takwa ini sebagai cara hidup kita, karena Al-Quran diturunkan khusus sebagai petunjuk atau cara hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sebelum ceramah singkat ini saya akhiri, sekali lagi memohon maaf jika ada isi ceramah ini yang masih kurang tepat, dan sekali lagi meminta maaf kepada bapak dan ibu jika saya selama saya berdiri di depan ini kurang menjaga adab dan sopan santun. Iza wajadtu qata'an minni wa kadzalika minni bi nafsi wa iza wajadtu sahihan minni wa kadzalika min Allah fastabiqul khairat la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada adik kami Naufal Najis. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi yang menyampaikan. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin Allazi anzala ala ibadihi kitaban mubina Allazi ajma'na jami'an fi hadzal makanil mubarak. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur kita terus bertambah. Semakin hari jatah kehidupan kita di dunia ini terus berkurang. Semakin lama kita hidup, itu artinya semakin dekat hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sering kita merayakan ulang tahun, itu maknanya semakin jauh kita meninggalkan dunia ini. Tahun kemarin kita telah berjumpa dengan bulan Ramadan, dan sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan, dan setiap saat kita berdoa agar tahun depan kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Namun ibu, bapak, teman-teman yang saya hormati, hanya sedikit di antara kita yang mencoba mencari intisari dari adanya bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, izinkan saya, nama Naufal Aziz,
Sekolah Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Mumtaz Muhammadiyah Kota Solo yang akan menyampaikan sebuah ceramah pendek yang berjudul Takwa adalah intisari bulan Ramadan serta jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Teman-teman yang saya banggakan, surah Al-Baqarah ayat 183 yang selalu terdengar dan terus diucapkan selama bulan Ramadan, sehingga tanpa kita sadari kita hafal dengan baik ayat ini. Namun hari ini kita akan membacanya sekali lagi seraya merenungkan intisari dari ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan. Coba perhatikan makna akhir dari puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Semua kita berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan gelar atau titel takwa. Sekali lagi, intisari dari adanya bulan Ramadan ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah cara hidup. Orang yang menjalani hidupnya di dunia ini dengan ketakwaan akan mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan. Menuntut ilmu dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah akan mendatangkan kerendahan hati, bukan kesombongan diri. Mendidik anak dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah akan melahirkan generasi yang menyenangkan hati, bukan generasi yang menyedihkan diri. Keluarga, rumah tangga yang di dalamnya disinari oleh ketakwaan kepada Allah akan menjadikan rumah tangga tersebut tenang, saling mencintai dan penuh kasih sayang. Karena tidak sedikit sekarang rumah tangga yang di dalamnya seperti film horor, rumah tangga yang menakutkan, suami yang menghati istrinya, istri yang melawan suaminya, anak-anak yang mengeraskan suaranya, membangkang, melihat ayah bundanya sebagai musuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya Allah, jauhkanlah dari kami dari keluarga yang Kau murkai. Kaum muslimin, sidang jemaah tarawih yang saya hormati. Kenapa kehidupan kita tidak tenang? Karena cara kehidupan kita tidak dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah. Bahkan hadirin, ayah bunda, teman-teman sidang jemaah tarawih yang berbahagia, kenapa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada manusia? Renungkan ayat kedua dari surah Al-Baqarah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab, inilah kitab Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sekali lagi, inilah kitab Al-Quran, tiada keraguan tentang isinya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Intinya, maknanya wahai seluruh kaum muslimin, jika ingin tenang, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Jika ingin keluarga saling mencintai, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Jika ilmu ingin mendatangkan berkah, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Jika ingin melahirkan anak-anak yang soleh, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Intinya, apapun yang kita lakukan tidak boleh melanggar petunjuk Al-Quran, karena Al-Quran sengaja diturunkan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karena itu, sebelum ceramah singkat ini saya akhiri, sekali lagi mohon maaf jika ada isi ceramah ini yang masih kurang tepat, dan sekali lagi memohon maaf kepada Bapak dan Ibu jika selama saya berdiri di depan ini kurang menjaga adab dan sopan santun. Fastabiqul khairat la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda Novel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, allazi anzala ala ibadihi kitaban mubina, allazi ajma'na jami'an fi hadzal makanil mubarak. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita terus bertambah, semakin hari jatah kehidupan kita di dunia ini terus berkurang. Semakin lama kita hidup, itu artinya semakin dekat hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sering kita merayakan ulang tahun, itu maknanya semakin jauh kita meninggalkan dunia ini. Tahun kemarin kita telah berjumpa dengan bulan Ramadan. Sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan. Dan setiap saat kita berdoa agar tahun depan kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Namun, ibu, bapak, teman-teman yang saya hormati, hanya sedikit di antara kita yang mencoba mencari intisari dari adanya bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, izinkan saya, nama Naufal Aziz, sekolah Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Mumtaz Muhammadiyah Kota Solo, yang akan menyampaikan sebuah ceramah pendek yang berjudul Takwa adalah intisari bulan Ramadan serta jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Teman-teman yang saya banggakan, Surah Al-Baqarah ayat 183 yang selalu terdengar dan terus diucapkan selama bulan Ramadan, sehingga tanpa kita sadari kita hafal dengan baik ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan. Coba perhatikan makna akhir dari puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Semua kita berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan gelar atau titil takwa. Sekali lagi, intisari dari adanya bulan Ramadan ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah cara hidup. Orang yang menjalani hidupnya di dunia ini dengan ketakwaan akan mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan. Menuntut ilmu dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah akan mendatangkan kerendahan hati, bukan kesombongan diri. Mendidik anak dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah akan melahirkan generasi yang menyenangkan hati, bukan generasi yang menyedihkan diri. Keluarga, rumah tangga yang di dalamnya disinari oleh ketakwaan akan menjadikan rumah tangga tersebut tenang, saling mencintai dan penuh kasih sayang. Karena tidak sedikit sekarang rumah tangga yang di dalamnya seperti film horor, rumah tangga yang menakutkan, suami yang menghardi istrinya, istri yang melawan suaminya, anak-anak yang mengeraskan suaranya, membangkang, melihat ayah bundanya sebagai musuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya Allah, jauhkanlah dari kami dari keluarga yang Engkau murkai. Kaum muslimin, sidang jemaah tarawih yang saya hormati. Kenapa kehidupan kita tidak tenang? Karena cara kehidupan kita tidak dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah. Bahkan hadirin, ayah bunda, teman-teman sidang jemaah tarawih yang berbahagia, kenapa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada manusia? Renungkan ayat kedua dari surah Al-Baqarah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab, inilah kitab Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sekali lagi, inilah kitab Al-Quran, tiada keraguan tentang isinya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya, wahai seluruh kaum muslimin, jika ingin tenang, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Jika ingin keluarga saling mencintai, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Jika ingin ilmu mendatangkan berkah, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Jika ingin melahirkan anak-anak yang soleh, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Intinya, apapun yang kita lakukan tidak boleh melanggar petunjuk Al-Quran, karena Al-Quran sengaja diturunkan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karena itu, sebagai kesimpulan, marilah kita bersama-sama menjalankan puasa Ramadan ini dengan baik, sehingga Allah memberikan gelar takwa kepada kita dan menjadikan takwa ini sebagai cara hidup kita. Karena Al-Quran diturunkan khusus sebagai cara hidup, diturunkan khusus sebagai petunjuk atau cara hidup bagi orang-orang yang bertakwa.
Dan sebelum ceramah singkat ini saya akhiri, sekali lagi memohon maaf jika ada isi ceramah ini yang masih kurang tepat, dan sekali lagi meminta maaf kepada Bapak dan Ibu jika ada isi ceramah ini yang jika selama saya berdiri di depan ini kurang menjaga adab dan sopan santun. Fastabiqul khairat la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita sampaikan kepada Naufal. Semoga apa yang disampaikan Naufal tadi bermanfaat bagi kita semua, serta menambah pengalaman untuk Naufal untuk terus belajar dan berkembang untuk masa yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Itu dari Pondok Pesantren Al-Mumtaz Solok, yaitu oleh Ananda Naufal. Kepada Ananda Naufal kami persilakan. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin allazi anzala ala ibadihi kitaban mubina allazi ajma'na jami'an fi hadzal makanil mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita terus bertambah. Semakin hari jatah kehidupan kita di dunia ini terus berkurang. Semakin lama kita hidup, itu artinya semakin dekat hari pertemuan kita dengan Allah. Semakin sering kita merayakan ulang tahun, itu maknanya semakin jauh kita meninggalkan dunia ini. Tahun kemarin kita telah berjumpa dengan bulan Ramadan. Sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan, dan sejak saat kita berdoa agar tahun depan kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Namun, ibu, bapak, teman-teman yang saya hormati, hanya sedikit di antara kita yang mencoba mencari intisari dari adanya bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, izinkan saya, nama Naufal Aziz, sekolah Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Mumtaz Muhammadiyah Kota Solok. Teman-teman yang saya banggakan, Surah Al-Baqarah ayat 183 yang selalu terdengar dan terus diucapkan selama bulan Ramadan, sehingga tanpa kita sadari kita hafal dengan baik ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan, coba perhatikan makna akhir dari puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Semua kita berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan gelar Taqwatul Takwa. Sekali lagi, intisari dari adanya bulan Ramadan ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah cara hidup. Orang yang menjalani hidupnya di dunia ini dengan ketakwaan akan mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan. Menuntut ilmu dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah akan mendatangkan kerendahan hati, bukan kesombongan diri. Menuntut ilmu dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah akan melahirkan generasi yang menyenangkan hati, bukan generasi yang menyedihkan diri. Keluarga, rumah tangga yang di dalamnya disinari oleh ketakwaan akan menjadikan rumah tangga tersebut tenang, saling mencintai dan penuh kasih sayang. Karena tidak sedikit sekarang rumah tangga yang di dalamnya seperti film horor, rumah tangga yang menakjubkan, suami yang menghakimi istrinya, istri yang melawan suaminya, anak-anak yang mengeraskan suaranya, membangkang melihat ayah bundanya sebagai musuh. Nauzubillah, summa
sebagai keluarga yang engkau murkai, kaum muslimin, sidang jemaah takbir yang saya hormati. Kenapa kehidupan kita tidak tenang? Karena cara kehidupan kita tidak dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah. Bahkan hadirin, ayah bunda, teman-teman sidang jemaah takbir yang berbahagia, kenapa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada manusia? Renungkan ayat kedua dari surah Al-Baqarah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab, inilah kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sekali lagi, inilah kitab Al-Quran, tiada keraguan tentang isinya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya, wahai seluruh kaum muslimin, maka oleh karena itu, sebagai kesimpulan, marilah kita menjalankan puasa Ramadan ini dengan baik, sehingga Allah memberikan jalan takwa kepada kita dan menjadikan takwa ini sebagai cara hidup kita. Karena Al-Quran diturunkan khusus sebagai petunjuk atau cara hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sebelum ceramah singkat ini saya akhiri, sekali lagi mohon maaf jika ada isi ceramah ini yang masih kurang tepat, dan sekali lagi meminta maaf kepada bapak dan ibu jika selama saya berdiri di depan ini kurang menjaga adab dan sopan santun. Wastabiqul khairat la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari bang. Baik, terima kasih kepada Paul dan terima kasih kepada Naufal Aziz yang telah menyampaikan sedikit mengenai itu tentang memperingati bulan puasa. Baik, kita lanjutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin allazi anzala ala ibadihi kitaban mubina allazi ajma'na jami'an fi hadzal makanil mubarak. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita terus bertambah, semakin hari jatah kehidupan kita di dunia ini terus berkurang. Semakin lama kita hidup, itu artinya semakin dekat hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kita merayakan ulang tahun, itu maknanya semakin jauh kita meninggalkan dunia ini. Tahun kemarin kita telah berjumpa dengan bulan Ramadan. Sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan, dan setiap saat kita berdoa agar tahun depan kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Namun, ibu, bapak, teman-teman yang saya hormati, hanya sedikit di antara kita yang mencoba mencari intisari dari adanya bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, izinkan saya, nama Naufal Aziz, Sekolah Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Mumtaz Muhammadiyah Kota Solo, yang akan menyampaikan sebuah ceramah pendek yang berjudul Takwa adalah intisari bulan Ramadan serta jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Teman-teman yang saya banggakan, Surah Al-Baqarah ayat 183 yang selalu terdengar dan terus diucapkan selama bulan Ramadan, sehingga tanpa kita sadari kita hafal dengan baik ayat ini. Namun hari ini kita akan membacanya sekali lagi seraya merenungkan intisari dari ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan, coba perhatikan makna akhir dari puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini.
semua kita berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan gelar atau titel takwa. Sekali lagi, intisari dari adanya bulan Ramadan ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah cara hidup. Orang yang menjalani hidupnya di dunia ini dengan ketakwaan akan mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan. Menuntut ilmu dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah akan melahirkan generasi yang menyenangkan hati, bukan generasi yang menyedihkan diri. Menuntut ilmu, mendidik anak dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah akan melahirkan generasi yang menyenangkan hati, bukan generasi yang menyedihkan diri. Keluarga, rumah tangga yang di dalamnya disinari oleh ketakwaan akan menjadikan rumah tangga tersebut tenang, saling mencintai dan penuh kasih sayang. Karena tidak sedikit sekarang rumah tangga yang di dalamnya seperti film horor, rumah tangga yang menakutkan, suami yang menghardik istrinya, istri yang melawan suaminya, anak-anak yang mengeraskan suaranya, membangkang, melihat ayah bundanya sebagai musuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya Allah, jauhkanlah dari kami dari keluarga yang Engkau murkai. Kaum muslimin, sidang jemaah tarawih yang saya hormati. Kenapa kehidupan kita tidak tenang? Karena cara kehidupan kita tidak dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah. Bahkan hadirin, ayah bunda, teman-teman, sidang jemaah tarawih yang berbahagia. Kenapa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada manusia? Renungkan ayat kedua dari surah Al-Baqarah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab, inilah kitab Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sekali lagi, inilah kitab Al-Quran, tiada keraguan tentang isinya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya, wahai seluruh kaum muslimin, jika ingin tenang, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Jika ingin keluarga saling mencintai, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Jika ingin melahirkan anak-anak yang saleh, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Intinya, apapun yang kita lakukan tidak boleh melanggar petunjuk Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan khusus sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karena itu, sebagai kesimpulan, marilah kita bersama-sama menjalankan puasa Ramadan ini dengan baik, sehingga Allah memberikan gelar takwa kepada kita dan menjadikan takwa ini sebagai cara hidup kita. Karena Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk atau cara hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sebelum ceramah singkat ini saya akhiri, sekali lagi mohon maaf jika ada isi ceramah ini yang masih kurang tepat, dan sekali lagi meminta maaf kepada bapak dan ibu jika selama saya berdiri di depan ini kurang menjaga adab dan sopan santun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kita ucapkan kepada anak kita Naufal Aziz dari Pesantren Al-Muntaz Solo. Kita doakan mudah-mudahan menjadi dai masa depan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, seperti biasa karena anak kita ini